Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu mencari ilmu agama. Niatkan kita berangkat ke sini hanya untuk mencari ilmu karena Allah. Ya, jangan sampai salah niat, karena hadis Rasul innamal a'malu bin niat. Setiap sesuatu perkara itu gimana niatnya, ya. Walaupun kita ngerjain kebaikan, kalau niatnya jelek jadi jelek nilainya, ya. Kita melaksanakan sesuatu niatnya baik karena Allah, pahalanya pun baik, ya. Makanya gimana niatnya? Makanya niat saya ngaji karena Allah Ta'ala, karena menghilangkan kebodohan di diri kita, karena kita itu bodoh, nggak ada yang pinter, ya. Dilahirkan semuanya bodoh, nggak ada yang pinter, ya. Makanya yang pinter jangan sombong. Paham? Sekarang bagian pelajaran fikih, pasal rukun jenazah. Minggu yang lalu kita udah bahas pasal kesempurnaan memandikan jenazah. Terus sudah membahas pasal kesempurnaan mengkafani jenazah. Nah, sudah dikafani, sudah dipandiin, dengerin. Hai, lihat sini dong. Udah dipandiin, ya. Yang siapa yang meninggal waktu itu? Yang ketabrak entok tuh. Ramdan. Ya, dipandiinnya kena siapa? Kena Jahran, kena Fatan. Udah dipandiin, terus udah dikafanin, habis dipandiin, ya diadusin, mandi wajib, terus dikafani. Kenapa harus dipandiin? Karena harus keadaan suci, ya. Kita sholat harus suci gak? Suci lah, ya. Punya wudu, nggak punya hadas besar, punya wudu tapi nggak punya hadas besar. Nah, habis dipandiin, dikafanin, dibajuin, habis dikafani, terus disolatin. Gimana cara sholatnya? Kita harus bisa, laki-laki awas nih, hai. Perempuan juga harus bisa. Bisa punya suami nggak bisa sholat jenazah, diajarin sama kamu, nggak apa-apa, ya. Satu, itu semuanya rukunnya ada 7 semuanya. Rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama, setiap rukun pasti pertamanya niat. Makanya kalau ulangan nih, apa rukun khutbah, apa rukun sholat jenazah? Niat, ya. Niat. Yang tadi itu innamal a'malu bin niat. Setiap sesuatu perkara, setiap sesuatu pekerjaan gimana niatnya, ya. Nah, niatnya gimana? Usolli ala hadal. Usolli, niat saya, ala hadal, ke ini mayiti, ya. Ala hadal mayiti, ke ini mayit. Mana ini mayit? Ini yang ada depan kita siapa? Ramdan, ya, misalkan. Nah, arba takbiratin berapa? Arba itu 4, takbirat itu takbir. Jadi 4 kali takbiran. Terus fardonya apa? Fardul kifayati. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Bebas dosa kusabab dipidamel kuanu sejen. Udah pada ngerti sekarang. Kalau nggak bisa ulangan di tag ya nanti. Ya, apa aja Dek?
Ya, dikerjakan sama yang lain. Bebas dosa itu, bebas tuh bukan bebas semaunya, tapi bebas itu enggak kena dosa karena ada yang mengerjakan. Kalau fardu ain tidak bebas dosa, ya, tetap kena dosa walaupun ada yang mengerjakan, karena fardu ain itu individu masing-masing seperti sholat 5 waktu. Ada yang mengerjakan, kita tetap dosa kalau nggak ngerjain mah. Kalau misalkan orang lain ngerjain, kita ngerjain, nggak dosa kitanya, ya, karena individu masing-masing. Nah itu niatnya. Pas bilang gini, hey lihat sini, Allah niat saya sholat jenazah 4 takbir, ya, fardu kifayah karena Allah ta'ala, makmuman karena Allah ta'ala. Kalau berjamaah, kalau sendirian langsung Allah karena Allah ta'ala, gitu, ya. Niat dalam hati. Kalau nggak niat dalam hati kan udah mengucap usolli ala hadal, itu sunnah hukumnya. Kalau dalam hati itu wajib karena tempatnya niat dalam hati. Sholat biasa pun sama, sholat yang 5 waktu sama, sholat sunnah sama, begitu. Niatnya dalam hati. Enggak niat dalam hati enggak sah sholatnya, ya. Makanya harus fokus pas takbir tuh, ya, Sabrian, harus fokus. Jangan ada yang usik lagi. Allah, kepalanya usik. Allahu Akbar, tangannya ke sini ke dada, ya, kepalanya usik. Nah, ini tangan satu usik, tangan yang kiri usik, terus kepala usik, 3 kali usikan berturut-turut batal. Sholatnya waktu itu juga langsung batal. Makanya fokus langsung. Gini aja, kalau mau kayak gini aja, kalau gini aja, ya. Jangan kayak gini. Allahu Akbar. Loh, ya. Mulutnya bilang Allah, niat hatinya ngomong niat saya sholat jenazah fardu kifayah 4 kali takbir, adaan makmuman fardu karena Allah ta'ala. Ya, itu sholat jenazah yang ke-1. Nah yang kedua, yang ketiga, nangtung pikeun jalma nu kadoga berdiri. Kalau misalkan paten habis mandiin itu sesemutan, aduh nggak bisa diri, duduk, nggak apa-apa duduk, ya. Kali aja nanti duduk aja, nanti meninggal gantian. Ya. Nah udah berdiri, nah lihat sini. Yang kelimanya apa? Yang keempatnya baca Fatihah, udah takbir, ya Allah, udah berdiri terus takbir Allah, terus baca Fatihah karya sholat biasa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Yang kelima, habis baca Fatihah takbir lagi. Allahu Akbar, ya. Terus baca apa? Yang kelima, baca sholawat ke Kanjeng Nabi dina sabada takbir anu kedua. Tadi kan takbir, ya Allah, niat. Ya, habis niat tuh Allah, sambil niat kan, sambil takbir kan Allah. Habis itu baca Fatihah. Habis baca Fatihah takbir lagi 2 kali. Allahu Akbar. Terus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai situ. Terus takbir lagi. Allahu Akbar. Lihat mayitnya, mayit laki-laki apa perempuan, apa bencong? Ya, tadi siapa? Laki-laki. Berarti Allahumma gfirlahu, itu make domir, ya, make domir namanya. Allahumma gfirlaha kalau perempuan. Kalau Allahumma gfirlahu mah kalau berdua. Mayitnya laki-laki, Ramdan sama Patan. Patan tadi kesemutan langsung meninggal, langsung sholatin bareng. Ya. Terus kalau bertiga berarti kalau bertiga itu jama' banyak, ya, lebih dari 3 jama'. Namanya banyak. Berarti gimana? Allahumma gfirlahum, semuanya. Hum itu semua kalian, ya. Semua. Misalkan ini hum, ini pada meninggal semua nih misalkan, ya. Aku doang yang nyolatin. Allahumma gfir lahum. Enggak usah Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Lama. Langsung aja Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tuftinna badahum waghfir lana wala hum. Ya, itu
doa ngedoain Allahumma ighfir lahum, ya Allah semoga engkau mengampuni, ya mengampuni apa ini mayit semua diampuni, biar diampuni karena setiap orang pasti punya dosa. Nah habis ngedoain baca salamnya gimana? Posisi diri dong, nggak duduk dulu ya, karena sholat jenazah mah diri gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus tahlil langsung. Ada yang duduk, ada yang berdiri tahlilnya itu. Ya. Dulu ada cerita santri belum hatam santrinya. Masih pesantren, belum dibahas ini nih. Ya. Belum ngebahas rukun sholat jenazah. Allahu Akbar, baca Fatihah biasa. Alhamdulillah sampai bolak-balik. Terus imamnya takbir Allahu Akbar. Dia mau ruku. Orang diri semua, aku doang yang ruku cina. Terus takbir lagi Allahu Akbar, ya. Takbir lagi Allahu Akbar, sujud dia. Orang mau diri dia masuk sujud. Ditanya udah selesai itu, kamu kenapa? Orang mau diri semua. Kamu doang yang ada ruku ada sujudnya, cina. Pinter santrinya apa ngejawabnya? Ini mayit tuh banyak dosanya, cina. Kalau aku nggak ruku, kalau nggak sujud ya nggak diampuni dosanya gitu. Ya itu tuh pinter tapi blow on gitu ya, blow on tapi pinter. Ya emang harusnya begitu, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Makanya kalau ngaji itu yang hatam, yang tamat, jangan berhenti jangan berhenti jalan. Ya, nih lihat sini, hai. Aku waktu segede SMP 1, SMP 2, pesantren di Tasik tahun 2006. Kamu udah lahir belum? Lahirnya 2000 berapa? 2006 udah lahir belum? Udah? Kamu lahir tahun berapa? 2014. Waduh jauh banget ya. Aku 2006 pesantren, berarti waktu itu umur berapa tuh? SMP 2 ya. Pesantren. Pesantren sama kayak kamu nih. Lihat sini, tadi bilang apa? Guru bilangnya gimana? Kalau ngaji itu seperti ibaratnya kita menggali sumur, ya. Kita menggali sumur. Kalau kita terus menggali sumur di satu tempat terus aja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bakal ada apanya? Bakal ada airnya. Kalau misalkan 1 tahun pindah tempat ini, 1 tahun pindah tempat ini, nggak bakal ada. Ya, ngaji pun begitu. Kalau terus aja di satu tempat nggak pindah-pindah, nah itu bakal ketemu nanti ilmunya, ketemu airnya. Kalau ibarat gali sumur mah, ya. Makanya kalau ngaji itu jangan pindah, cari ilmu tuh jangan pindah, terus aja di situ sampai kamu hatam, sampai kamu dikawinin sama guru. Ya, aku juga disuruh kawin sama guru, nggak mau kawin tadinya. Ya, suruh nikah karena saking udah dewasa, gitu. Nah, yang kedua kalau ngaji itu, kita seperti turun di empang. Kalau di sini mah ibaratnya apa ya? Dampiang. Tahu dampiang? Di dampiang ada ikan apa aja kan? Ada ikan betrik, ikan gabus, ada belut, ada biawak, ada apa lagi? Ada ula. Ula mah buang. Ada apa lagi? Ada sepat, ada udang. Nah, kita pesantren, kita cari ilmu, onyong-onyong bawah enggak apa-apa. Ya, kita pesantren, kita cari ilmu, ibarat kita seperti lagi cari ikan di dampiang, di balong kalau kata orang Sunda mah, ya, di empang. Ada udang, ambil. Ada betrik, ambil. Ya, ada gabus, apalagi ambil. Ada belut, ini belut bukan nih. Yang penting bukan ular, ambil, ya. Nah, nanti
Kalau udah di darat, ya, udah di atas, udah di darat, terus kamu siangin, terus digoreng, dimakan kriuk-kriuk, enak dong, mantap, sedap, ya kan? Nah, ngaji pun begitu. Kamu di sini nih ngaji, hai, ngaji, ada ilmu tajwid, ambil, hafalin. Ilmu fikih, ambil, hafalin. Ilmu pidato, ambil, hafalin. Ya, ilmu tauhid, ambil, hafalin. Ilmu tawasul, tahlilan, hafalin. Ambil semuanya pokoknya. Nanti kalau kamu udah turun di masyarakat, enak, kerasanya enak. Misalkan ada yang meninggal, suruh tahlilan, siap. Ya, ada yang baru lahiran, suruh merhabanan, siap. Ya, itulah gunanya. Makanya jangan, Ustadz Ramdan, ini kemarin kakekku meninggal ketabrak ayam. Ya, tolong dong tahlilan, mimpin tahlilan. Ustadznya udah nggak ada semua. Ya, kata siapa tuh? Kata bapaknya yang kakeknya itu yang meninggal. Aku lagi sakit perut, bilangnya tuh. Padahal nggak sakit. Padahal mah nggak bisa. Tuh, jangan sampai begitu. Harus siap, selalu siap. Kalau kata guru aku nih gini, santri itu ibarat uyah. Hai. Santri itu ibarat garam. Tahu garam? Kamu kalau masak nggak pakai garam, enak nggak? Hambar, nggak enak. Ya. Uyah kalau udah nggak ada, wah dikubuk-kubuk, dicari-cari. Tapi kalau ada, nggak kepake, ya kan? Itulah uyah. Kalau nggak ada, wah sampai beli dulu sana ke warung. Ya. Nah, santri pun begitu. Santri pun seperti uyah. Kalau udah dicari, penting banget. Ya. Itulah santri. Makanya jangan menyepelekan santri, ya. Santri mah serba bis. Nah, aku cerita nih. Hai. Santri dari bangun pagi, sorogan. Tahu sorogan? Tahu sorogan nggak? Sorogan. Bangun jam 3 dari awal aja ya. Udah bangun jam 3 malam. Bangun jam 3 malam nih. Bangunin, dicupret. Sekali doang langsung. Waduh, jelatatan. Udah kenceng sih. Langsung cenghar pokoknya mah. Sekali ge. Ya. Makanya kalau pengen gak kena jepretan, langsung bangun, belum baru ge. Wah, udah ada yang bangunin ya. Langsung kita bangun aja. Jangan biar enggak kena. Ini mah kena jepret. Aduh, sakit banget, langsung cenghar pokoknya. Ya. Itu dijepretnya sama apa? Sama keamanan. Ya, keamanan setiap jam 3 keliling. Wah, bangunin orang. Habis itu wudu. Habis wudu apa? Sholat tahajud. Habis sholat tahajud baca Quran, sholat subuh. Habis sholat subuh wiridan. Habis wiridan sorogan. Nah, sorogan sampai waktu duha. Habis sorogan, ya. Habis sorogan terus sholat duha. Sholat duha baru sarapan. Jam 7 lewat baru sarapan. Masuk jam setengah 8. Tuh, cuma sedikit waktunya juga. Ya. Masuk setengah 8, terus berangkat lagi ke kelas, ngaji lagi sampai jam 10 lewat 30, setengah 11-an. Habis itu pulang ke kantor, mudakarah bareng-bareng. Apa itu mudakarah? Mengatakan atau mengomongkan pembicaraan guru waktu di kelas. Makanya kamu tuh merhatiin nih. Randy merhatiin, Sugian lagi merhatiin, ya, walaupun lagi gitu juga merhatiin. Terus didengerin omongan guru. Ini tuh penerangannya gimana? Dari awal sampai akhir tuh, oh gini larinya ke sini, penerangan ini lari ke sini, ini ke sini. Kamu omongin lagi di kelas, di mana? Di kobong. Ya, diomongin lagi, namanya mudakarah, biar lidahnya enggak balelol. Ya. Lidahnya enggak balelol. Maksud balelol itu keras, kaku. Bukan masalah begitunya, tapi kakunya tuh nggak punya penerangan, nggak tahu seluk-beluk penerangan ke sana, penerangan ke sini, ya. Makanya kalau orang pinter tuh nerangin kitab kecil, ngebahasnya kitab besar. Wah, udah ke sana sih pengalamannya, gitu, ya. Nah, udah mau dakara jam 11 nih, makan,
baru makan jam 11 tuh. Makan, baru makan. Bukan ngawadang, makan. Makan juga cuma satu gelas. Di apanya tuh? Di takernya pakai cangkir, dikeruk nasinya, keruk. Satu gelas muncung udah. Gitu doang. Gelas cangkir kecil. Lauknya guna ganti, ada sayur, ada daging, ada sambal, ya. Nah, habis itu qailullah. Habis jam 11 sampai setengah 12 qailullah. Qailullah apa? Tidur sebentar. Nah, qailullah itu nanti dapat mewaris kaya. Ya. Kalau mewaris miskin kapan? Tidur habis subuh. Itu dapat mewaris miskin. Kalau mewaris gila, tidur habis asar. Mewaris gila. Kalau nggak percaya udah kerjain 40 hari 40 malam. Kamu kerjain habis asar tidur. Setiap habis asar tidur, nanti gila beneran. Iya. Ya. Nah, kalau itu mah qailullah, tidur sebentar. Kamu pulang jam 11 nih, habis makan, terus sebentar habis makan tuh biar nasinya ke bawah dulu baru tidur. Ya, namanya qailullah, tidur sebentar sebelum duhur. Nah, nanti bangun duhur, dibangunin sama keamanan lagi, cepret-cepret, ayo bangun. Dicepretin lagi, iya bangunnya. Langsung apa? Sholat duhur. Terus apa lagi? Ngaji langsung di masjid itu mah. Kalau ibtidah mah ngaji sampai jam 2:30, jam 2 kadang sampai jam 2 lewat, ya. Habis itu istirahat, sholat asar. Habis sholat asar ngaji lagi. Wah, terus ngaji wae santri mah ya. Habis sholat asar ngaji lagi, pulang jam 4:30, terus makan sampai jam 5. Habis itu mandi, terus ngaji lagi, tafsir. Wah, terus lagi gitu. Selesai jam 11 malam. Ya. Baru tidur. Kobong asrama, masjid dimatiin semua lampunya. Enggak ada yang hidup. Suruh pada tidur semua. Langsung mati semua lampunya. Bangun jam 3. Ayo gitu dan gitu. Itulah santri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.